warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Berdiana Madagela, perwakilan dari kelompok 1, mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan di Universitas Muhammadiyah Kudus. Baik, kali ini nanti saya akan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan pada masa nifas hari ke-6 atau 1 minggu pasca melahirkan. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu Putri ya. Perkenalkan, di sini saya Minan Gita. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan kepada jenengan. Jadi pemeriksaannya itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya apakah ada komplikasi pada jenengan atau ada kelainan pada jenengan sehingga bisa tertangani lebih lanjut. Ya, jadi nanti pemeriksaannya ada pemeriksaan fisik, yaitu dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya ganti dulu ya. Apa ada yang dikeluhkan? Tidak ada Bu. Ini masa nifas dari ke-6 ya. Saya cek suhunya ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan TKP, saya periksa fisiknya ya, dari atas kepala sampai ke kaki. Ibu mohon maaf, saya pegang ya. Apakah ada rasa nyeri atau sakit di kepalanya? Ya ada Bu. Nggak ada ya. Terakhir keramas kapan? Kemarin sore. Oh iya, bagus. Nah, kondisinya ya. Baik, selanjutnya kita periksa di bagian mukanya. Kita lihat apakah ada objek atau pembengkakan dengan menggunakan kedua ibu jari ditaruh di atas pipi. Ya, bagus. Setelah itu kita lihat di bagian matanya. Aman ya Bu ya? Ya Bu. Mau lihat apa? Ya, bagus. Kita lihat di sekeleranya apakah mengalami perubahan warna kuning atau putih. Yang selanjutnya kita lihat konjungtivanya. Konjungtivanya kita lihat apakah pucat atau kemeretan. Selanjutnya kita turun ke bawah ke bagian leher. Baik ya Bu ya, kita ya. Saya tekan dulu ya. Sakit tidak? Tidak Bu. Dengan tujuan apakah ada pembesaran atau pembengkakan kepada kelenjar. Oh iya, baik. Nah, pemeriksaan selanjutnya kita turun di bagian payudaranya. Kita lihat, amin ya Bu ya. Saya buka ya. Kita lihat payudaranya, kita buka, kita lihat kebersihannya, kita lihat putihnya, apakah putihnya menonjol atau tidak, apakah ada luka becek atau tidak, apakah ada tanda-tanda kritis, yaitu kemerahan, warnanya mengkilat, membengkak. Setelah kita melihat di daerah payudaranya, kita melakukan pengadaan atau palpasi di bagian payudaranya. Kemudian kita mulai dari ketiaknya ke arah jarum diam atau melingkar. Permisi ya Bu ya. Kita lihat apakah ada benjolan, apakah ada pembengkakan atau tidak. Kita lakukan di kedua payudaranya. Selanjutnya, pemeriksaan di daerah perut. Kita lihat, kita lihat pembesaran perutnya, kita lihat TFU-nya, sendi pulitarinya kita raba, apakah seraba lembek atau seraba keras. Kita hitung tingginya, apakah normal sesuai dengan usia fungsinya masa nifas. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan di perut, kita melakukan pemeriksaan di vulva dan vagina. Tapi sebelum itu kita melakukan pemeriksaan di ekstremitas terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada varises, apakah ada pembengkakan di daerah ekstremitas tersebut. Baik teman-teman sekalian, ini selanjutnya adalah pemeriksaan
vulva dan vagina. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan vulva hygiene atau membersihkan di daerah vulvanya. Oh iya, jangan lupa memakai handscoon ya, dan siapkan alat-alat yang perlu disiapkan. Ini saya sudah memakai handscoon. Sebelum kita melakukan vulva hygiene, kita izin terlebih dahulu kepada pasien. Kita tanyakan apakah sudah pipis, celananya kalau belum dibuka kita buka terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan vulvanya, kita bersihkan dari labia mayornya, labia mayor kanan kiri, dari klitoris dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya kita bersihkan di labia minornya dari kanan maupun kiri. Setelah itu kita bersihkan bagian tengah dari klitoris sampai ke vulva. Setelah itu dari vulva sampai ke anus. Setelah kita melakukan vulva hygiene, baru kita bisa melakukan pemeriksaan di vagina. Kita lihat, kita raba apakah ada pembekakan, apakah ada hematom, apakah ada infeksi di Bartolini. Nah, setelah itu kita lihat di perineumnya. Di perineumnya apakah ada robekan jalan lahir, apakah jika ada robekan jalan lahir, apakah itu normal atau tidak, apakah sudah membaik atau belum. Dan kita lihat loheanya, dan juga kita lihat pengeluaran perdarahannya. Setelah melakukan pemeriksaan, kita bersihkan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah kita bersihkan, kita sampaikan hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan tadi. Apakah ada komplikasi, apakah normal semuanya. Jika ada komplikasi, kita beritahu ibu bagaimana cara penanganannya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah pemeriksaan fisik pada ibu nifas minggu pertama. Semoga bermanfaat.